Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Namun dalam pelaksanaan prakteknya, terkadang demokrasi kita masih melihat dari suku, ras, agama, ataupun golongan tertentu. Misalnya, saat pemilu DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu, saat Pak Ahok mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, beliau didemo dan diserang terus-menerus oleh ormas-ormas yang berbeda keyakinan dengan beliau. Tambah lagi, Pak Ahok ini adalah orang yang berasal dari etnis Tionghoa. Pemilu DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu, itu merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi bangsa kita. Karena orang-orang diwajibkan untuk memilih pemimpin berdasarkan iman. Orang yang memilih pemimpin yang tidak berdasarkan iman, itu jenazahnya tidak disolatkan. Orang yang memilih pemimpin tidak berdasarkan iman, itu dianggap kafir, dianggap berdosa, dianggap bersalah. Bahkan sampai dibuat pernyataan bahwa memilih pemimpin yang non-muslim itu haram. Hal ini berbeda dengan Australia. Ada seorang wanita yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang saat ini sudah resmi maju sebagai calon wali kota Darwin, Australia. Wanita itu bernama Ibu Amy Ann. Beliau sudah lama tinggal di Australia dari tahun 1999 karena mengikuti suaminya yang berasal dari Australia. Tercatat ada 6 orang yang siap bertarung dalam memperebutkan kursi sebagai wali kota Darwin, Australia. Dan Ibu Amy adalah satu-satunya orang yang maju melalui jalur independen. Kelima calon yang lain itu maju melalui jalur partai politik. Apakah mungkin seorang wanita yang berasal dari pedalaman Nusa Tenggara Timur bernama Ibu Amy ini dapat sukses atau dapat melenggang bebas untuk menjadi seorang wali kota Darwin, Australia? Karena ini merupakan pertama kali dalam sejarah satu-satunya orang Indonesia yang maju dalam pertarungan politik di Australia. Saya melihat ada tujuan mulia kenapa Ibu Amy ini ingin maju sebagai calon wali kota Darwin. Yang pertama, beliau ingin berjuang bagi kaum minoritas di Australia, yaitu orang-orang kulit hitam yang tinggal di sana. Itu kebanyakan atau rata-rata mereka belum mempunyai tempat tinggal yang layak huni, atau tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka terkadang tidur di emperan toko ataupun di jalanan. Hal inilah yang menggerakkan Ibu Amy untuk berjuang bagi kaum minoritas yang kurang diperhatikan oleh pemerintah Australia. Ibu Amy ini memang orang yang sangat dermawan. Beliau kerap terlihat membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang berkulit hitam atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibu Amy ini mulai dikenal oleh publik Australia saat beliau membuat video kritik terhadap pemerintah Australia, di mana beliau melihat kalau dalam kota Darwin itu tanaman kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah. Dan di dalam kota Darwin itu jarang sekali terlihat pohon-pohon hijau. Sehingga beliau menyampaikan kritik dan ingin pemerintah memperhatikan tanaman dan melakukan upaya-upaya penghijauan dalam kota. Selain itu, Ibu Amy juga merasakan tingkat kriminalitas bagi kaum minoritas di Australia itu juga sangat memprihatinkan atau cukup meresahkan. Misalnya terjadi kasus pencurian mobil di pemukiman-pemukiman minoritas atau pemukiman orang berkulit hitam, ataupun terjadi pembobolan lewat atap-atap rumah. Di tanggal 28 Agustus nanti Ibu Amy akan menentukan nasibnya apakah beliau lolos atau tidak untuk memperebutkan kursi sebagai wali kota Darwin, Australia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah politik di Australia, satu-satunya orang Indonesia yang ikut bertarung dalam politik di Australia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik atau demokrasi di Australia itu sudah mengalami perkembangan yang sangat maju. Dipilih dan tidaknya itu tidak terlalu menjadi masalah. Yang penting makna pelajarannya bisa kita ambil ya teman-teman, bahwa dalam berdemokrasi atau dalam memilih seorang figur pemimpin, itu janganlah kita memandang dari suku, ras, ataupun agama tertentu. Cukuplah Pak Ahok menjadi korban buruknya sistem demokrasi di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Semoga ke depan kita bisa berbenah dan masyarakat Indonesia semakin pintar dalam mencari atau memilih pemimpin, figur-figur yang benar-benar berjuang dan bekerja untuk rakyat kecil. Terima kasih.